dibanding ibadah yang lain. Kita ingat rukun Islam ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 haji. Ya, otomatis. Ibu, ini 5 ini ada bacaan syahadat. Berapa jam kita baca syahadat? Udah sekali baca berapa jam? Nah, lulus bingungin karena cair yang ini. Jadi kita baca syahadat. Ibadah ini persyaratan mutlak untuk menjadi orang beriman adalah kita harus melalui proses membaca syahadat. Hanya beberapa detik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa dibilang 1 detik selesai. Yang kedua adalah sholat. Sholat subuh berapa rakaat? Berapa rakaat? 2. Berapa jam kita lakukan sholat subuh? Lalu 5 menit. Zuhur berapa? 4 rakaat. Berapa menit? 10 menit. Wapi 10 menit. Katakan zuhur 4, zuhur 10 menit. Zuhur, asar, maghrib, isya 4. Lalu ini katakan kita 10 menit, kita masuk ke 5 menit, hanya 45 menit. Iki tidak 45 menit. Nah sebetulnya bowes itu kan. Nah ini hanya 45 menit kita sholat. Terus kita zakat. Berapa jam kita berikan zakat? Bu, ini zakat saya. Saya terima zakat Anda. Berapa jam? 1 detik selesai. Sekarang haji. Berapa jam haji? Lalu artinya 40 hari. Bukan itu haji itu al-hajju arafah, bahwa haji itu berada di Arafah. Itu namanya haji. Itu dilakukan yang namanya wukuf. Itu habis sholat duha. Katakan jam, kalau di sini jam 12, berhitung 1, 2, 3, 4, jam 5 selesai. Paling lama 5 jam. Wiridan semua dipandu oleh pembimbing kita. Alhamdulillah jam 5 selesai atau kadang jam 4 baru selesai. Ini haji 5 jam saja. Sholat syahadat 1 detik, sholat 45 menit, zakat 1 menit, haji 4 jam atau 5 jam. Coba puasa. Puasa saya katakan sekali lagi adalah ibadah terpanjang, terlama. Kalau Rasulullah memberikan perintah kepada kita untuk sahur di akhir waktu, supaya apa? Supaya tangan kita. Sebetulnya bukan karena tangan kita, tapi ini diselidiki kenapa Rasulullah kok memerintahkan sahur itu diakhirkan. Karena ternyata dianalisis oleh medis, oleh kedokteran, bahwa makanan yang masuk ke perut itu terakhir jam 4 itu diproses menjadi darah merah, menjadi protein, sampai menjadi ampas dan siap dia dikeluarkan. Ini adalah selesai jam 5:30 sore. Kalau orang itu rutin makannya jam 3:30, selesai jam 4, terus lagi makan lagi itu jam 5:30, dijamin sebagaimana jam berapa dawuhnya Rasulullah, sumu tasihu, poso ben sehat. Poso ben sehat. Kenapa banyak orang sakit? Bukan orang lain, saya sendiri. Ini mohon maaf,
maaf ya, karena gaya hidup kita, lifestyle kita tuh tidak terkontrol. Saya gak mengenai wong, ini aku dulu. Saya pernah mau berangkat haji tahun 2011. Saya tuh dari Lampung, ada kongresnya muslimat. Saya ke sana, alhamdulillah naik bis, full di bis itu. Waktu di Lampung senang karena terkenal di sana duriannya murah. Saya beli untuk 3 ibu saya, Bu Umama, sama Pulva, 3 orang, beli 10 habis. Tapi yang kecil-kecil setelah itu habis 10. Apa yang terjadi? Terus 10 saya tak pulang, sampai rumah bosok kabeh. Alhamdulillah bosok. Ya enggak semuanya, hanya beberapa. Masya Allah. Ini kan sama berangkat haji. Apa yang terjadi ketika saya masuk puskesmas untuk cek kesehatan? Dokter bilang, Bu, tinggi trigliseridnya, tinggi sekali, lemaknya tinggi sekali, asam uratnya tinggi sekali, kolesterolnya. Ibu habis makan apa? Saya bilang dengan polosnya, habis makan durian. Habis berapa, Bu? Habis 10, 3 orang. Untuk menceng dokternya. Nah ini, Bu, ibu gak bisa budak dengan caranya. Ibu ini gak ada penyakit itu pasti tak rangsang. Dokternya bilang gitu, aku dengar ya Allah, iya. Akhirnya setelah itu halal bihalal, saya juga di puskesmas. Saya ungkap lagi bahwa saya pernah dimari dokter itu, saya jalani ibu penyakit itu berangsang. Memang nggak salah dokter kau ngakak-ngakak. Kenapa? Waduh, sempat bilang senangnya apa sakit senang ini. Itu ibu. Jadi ini gaya hidup kita tuh memang yang memicu kita untuk tidak bisa sehat. Maka cara satu-satunya supaya kembali sehat itu adalah bisaumi, dengan puasa. Apa kata seorang alim? As-sawmu qahru aduwillah. Puasa itu bisa mengusir, mengeluarkan paksa iblis yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Iblis itu kerasan ada di tubuh kita, semakin lengket itu karena faktornya cuma satu, yaitu bikafratil akli, karena terlalu banyak makan. Tubuh kita terlalu banyak makan. Asumsi makan yang kita makan itu sudah terlalu banyak di dalam perut kita, sehingga perut ini tidak ada kesempatan untuk menghirup udara, tidak ada kesempatan untuk ambil full dengan makanan, tidak ada kesempatan untuk zikir kepada Allah, karena full. Mestinya dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga adalah untuk ambaan. Untuk ambaan itu apa? Supaya tidak terlalu penuh, maka manusia itu mudah untuk melakukan ibadah. Kalau full dijamin man syabi'a, siapa yang perutnya selalu penuh dengan makanan, man kathura ta'amuhu kathura adabuhu, siapa yang banyak makanan akan banyak siksaannya. Kenapa gak disebutkan yang lain? Banyak siksaannya. Samurai dibilang saya sendiri malu pusing, habis pusing cokot-cokot dan seterusnya. Saya gak berani ngambil hasil lab saya kemarin, karena kalau di rumah sakit Samsudi Hajar, karena saya artinya kerja di situ sebagai ketua yayasan, saya tiap hari ulang tahunnya tanggal 23 Februari itu ada check up gratis. Ada 135 kemarin tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama itu semuanya dikasih check up gratis. Saya sudah juga check up, tapi tidak saya ambil hasilnya, takut nanti. Jadi nggak berani, karena saya tahu kondisi saya setengah mati. Nggak jelas aku saya pecah kabeh. Nah, disinilah ini sekali lagi disebutkan mangkathura ta'amuhu kathura adabuhu, siapa yang banyak makan banyak siksaannya. Disiksa oleh asam urat, disiksa oleh kolesterol, disiksa oleh pusing, disiksa oleh macam-macam, dan nanti akan merembet kepada semua organ tubuh yang ada. Sangat berpengaruh, subhanallah. Nah ini untuk kesehatan kita sangat terganggu.
Maka disebutkan tadi bahwa fa inna ma tuqawi asyaiton wa inna ma tuqawi syahwat, bahwa syahwat yang ada dalam tubuh kita itu adalah karena banyak makan, karena bikasrotil akli, terlalu banyak makan. Dan banyak makan ini memicu setan semakin kuat ada dalam tubuh kita untuk menggoda manusia, menggoda kita. Bagaimana caranya supaya setan iblis itu hengkang dari diri kita? Cuma satu, ibu, apa? Bikilatil akli, dengan menyedikitkan makan. Jadi berarti tidak boleh makan sama sekali, tidak, tapi porsinya dikurangi, itu saja. Masya Allah. Maka di dalam kitab Durratun Nasih ini disebutkan innalad datad dunya arba'ah, kelezatan yang dirasakan manusia ini ada 4. Nah, jenengan kan manusia sehat, produktif, kira-kira yang dibutuhkan apa dari macam 4 macam? Butuh apa, ibu? Makan. Pertama, makan. Andai kan hari ini ngumpul tok, kagak makan, gak ono mujair, halo, gak semangat. Sedina kok diundang wong, gak ada makanan, yasinan gak ada makanan, apa yang terjadi? Teges sing dulu omah itu, oh kayaknya tok, pol, ngamuk. Nah setelah itu ada makanan, tapi gak dikasih minum, apa kata kita? Gak teges mana? Nah iya, tiga mangan, tiga jajan, tiga ngombe, gak teges sing dulu. Itu merupakan persyaratan mutlak. Dan setelah itu kebutuhan kita yang primer adalah apa, ibu? Pakaian, gak pakaian, gak popo, utang-utang itu. Istirahat nanti nomor 4, tidur. Kira-kira kebutuhan penjenengan ketika dalam seminggu itu tidak melakukan, kira-kira apa yang terjadi? Yang pusing lah, yang ini, yang itu. Olahraga. Setelah maghrib bang sore. Jadi satu makan, yang kedua minum, yang ketiga gak usah olahraga, gak apa-apa. Artinya ya bagi-bagi yang punya pasangan. Ini apalagi bapak-bapak sampai takut gak dikai seminggu masak sing dasing ngeluh ngeremeng kok tawon dan mempeng. Ini kenapa? Gak usah dimarah, itu mati masih sehat. Untung sambil gak stroke, kan gitu ya bu. Nah stroke gak tau dek blas, waduh acur jum. Nah ini kebutuhan primer gak bisa dipungkiri. Dan ini bukan hal yang tabu, normatif. Setelah itu kita istirahat, dalam kurun waktu kita minim, kita itu harus tidur kurang lebih dari berapa bu? 8 jam. Ini 8 jam itu tidur yang sempurna. Ini nom-nom, tapi nek tua-tua kalau tidur lama-lama, apalagi kalau malam, sebaiknya kita bangun malam, apalagi di bulan Ramadan. Itikaf jangan pernah lupa. Itikaf, sebetulnya itikaf itu tidak hanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tidak. Tiap hari kita disuruh itikaf. Masuk masjid, kaki kanan dulu dengan niat nawaitul itikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Walaupun panjang tidur di masjid, nah itu dikasih pahalanya itikaf. Masuk nang masjid dulu kan tidak mungkin. Mubadir, maka bisa baca Quran, bisa zikir, bisa sholat sunnah sekarepe. Dan ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, Mama Arifina Raputi yang sangat dirahmati Allah, kembali saya sampaikan bahwa puasa ini bisa mengembalikan kita menjadi manusia yang sempurna. Itu puasa. Maka kenapa Allah mengawali ayat perintah puasa itu dengan apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi khusus
puasa itu bisa diterima, bisa dilakukan, bisa dilaksanakan hanya oleh orang yang beriman. Dan harapannya apa? Dari orang yang beriman itu tak satu di akhir ayat. Apa itu akhirnya? Akhirnya ayat apa, Bu? La'allakum tattaqun. Harapannya cuma satu, supaya orang yang beriman itu menjadi takwa. Selangkah lebih maju dari iman menjadi takwa. Kalau Islam belum tentu iman, ini belum tentu iman. Kalau sudah iman sudah bagus, tapi lebih bagus lagi ketika sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rentetannya puasa itu sudah sangat mengangkat derajat kita, martabat kita, akan mengembalikan kepada manusia dengan sebagai manusia yang seutuhnya. Sebagai apa manusia tugasnya? Tugasnya adalah hanya apa, Bu? Kita ini hamba. Manusia itu hamba. Tugas kita cuma satu, menghambakan diri pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau disandingkan kolerasi itu dari puasa adalah dengan Pancasila, ini cocok masuk sila yang pertama, nggak salah. Maka muncul nanti hubungan puasa itu dengan sila kedua, sila ketiga, sila keempat sampai sila kelima. Akan muncul kebersamaan, akan muncul solidaritas, akan muncul perasaan sayang dan cinta kepada sesama. Dan tidak ada bedanya antara saya dengan jenengan, antara jenengan dengan yang lain. Itu tidak ada bedanya. Orang kaya dengan orang miskin, sing pintor gak pandai, sama. Itu kalau puasa kita berhasil. Kembali saya sampaikan, ayat perintah puasa itu diawal dengan ya ayyuhalladzina amanu, diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Ini target puasa kita. Kalau kita sudah puasa berkali-kali, puasa berapa tahun, ya sudah mulai balik kita puasa. Tapi kalau tidak ada labetnya, ini bagaimana? Labet itu apa, Bu? Labet. Labet itu bekas efek yang ditimbulkan oleh puasa. Kok panjang? Ya poso, ya sing rasane, ya poso, ya sing gablus, ya poso, ya sing tidak ada perubahan. Jadi tidak ada asar dalam bahasa Arabnya, tidak ada reaksi apapun. Pancet puasa, gak puasa, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ini yang namanya puasa yang tidak berguna. Emang untuk itu setan masih akas, masih nempel lebih kuat, nih, lebih kuat ke dalam diri kita. Ternyata setan itu bangga dengan kita. Kenapa? Karena dengan puasa tidak mempan lo mak marini gak mangsa, masih tetap puasa gak mangsa. Ini jangan terjadi di antara kita. Kita upayakan puasa kita tahun ini kita anggap adalah puasa kita yang terakhir. Mungkin tahun depan kita gak menangi puasa mana, mungkin kita sakit parah, mungkin kita sudah mati, dan seterusnya. Maka manfaatkan waktu yang sangat singkat ini, hanya 1 bulan saja dalam 1 tahun. Ini menjadi barometer bagi kita, tolak ukur. Kalau 1 bulan ini kita berhasil, bagaimana berhasil? Untung kalau puasa mengembalikan kita menjadi manusia yang baik, manusia yang sempurna, manusia yang takwa. Karena sekarang sudah tidak ada, alhamdulillah. Ini training, Bu. 1 bulan ini training. Sudah tidak merasani lagi, sudah tidak berbuat jahat lagi, sudah tidak mendolimi temannya lagi, sudah tidak punya penyakit hasud, tidak punya penyakit iri, sudah resik. Sudah resik kayaumi waladatuhu ummuh. Kita sudah tidak punya dosa sama sekali, seperti bayi yang barulah lahir. Insya Allah 11 bulan berikutnya kita juga berhasil. Hari demi hari kita sudah pray. Mulut kita ini tidak merasa di mana harus pray. Masya Allah kak kita, ayo aku ini orang anu aku berapa macam-macam, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pray, tidak hanya puasa dok. Kalau puasa di WA, gak kedengeran. Ada kabar gini-gini, wah aku ini puasa. Nanti aja bisa raya dilanjut lagi. Podo dini. Makanya hari ini kita libur. Hal-hal yang sifatnya tidak berguna, libur tetap. Fokus kita
melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam bulan puasa. Perbanyak zikir, perbanyak iktikaf, perbanyak istighfar, dan perbanyak baca Al-Quran. Masya Allah, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 orang. 1, hamilul Quran, orang yang selalu talil Quran, orang yang selalu baca Al-Quran. Yang kedua, wa mut'imul ji'an, orang yang suka memakan orang yang sedang kelaparan, menjamin buka bersama, menjamin takjil dimanapun berada. Ini. Yang ketiga adalah mut'imul ji'an wa sha'imur Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini dirindukan oleh surga. Kata surga, tuh Mama Aribi kapannya kesini? Ini surga kok, ditunggu saya. Amin. Kerasa mau belajar? Kerasa, ditunggu. Tapi bagi puasa yang sempurna, ini bagi puasa yang sempurna, Masya Allah, betapa indahnya ketika kita nanti tidak hanya kumpul di base campnya Mama Aribi ini saja, tapi kita bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan ada maghrib. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan rezekinya diberi, tambah oleh Allah, semuanya dimudahkan oleh Allah. Rumah tangganya kita semua diberikan rumah tangga yang sakinah wa rahmah, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadinah wa ala kulli batin sholih ala Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina nuran wa qina innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf, Allahumma fitrakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.